masa kini, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan banget, yaitu dampak teknologi pendidikan terhadap kualitas pembelajaran. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pendidikan juga ikut berubah dari yang dulu hanya mengandalkan papan tulis dan kapur. Sekarang sudah beralih ke layar digital, internet, dan pembelajaran daring. Nah, untuk ngobrol hal ini lebih dalam, sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang hebat yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan digital. Halo Ibu Yuliana, selamat datang di podcast kami. Halo Bu Rina, alhamdulillah kabar baik. Senang banget bisa bergabung di mini podcast hari ini. Topiknya juga sangat menarik banget ya. Baik Bu Yuliana, mungkin kita mulai dari hal yang mendasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teknologi pendidikan itu sendiri? Pertanyaan yang sangat baik. Teknologi pendidikan tidak hanya berarti penggunaan alat seperti komputer, smartphone, atau aplikasi belajar. Lebih dari itu, teknologi pendidikan mencakup proses, metode, dan sistem yang dirancang untuk mempermudah proses dan mengajar. Artinya teknologi pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Berarti teknologi pendidikan bukan sekedar alat ya Bu, tetapi juga strategi dari pendekatan ya Bu. Betul sekali, kalau kita hanya fokus pada alatnya, kita akan kehilangan makna sesungguhnya. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Kalau kita melihat konteks Indonesia, bagaimana perkembangan teknologi pendidikan dalam beberapa tahun terakhir Bu? Luar biasa pesat, pada tahun 2020 menjadi titik balik. Sebelumnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran masih terbatas, namun saat pandemi, sekolah dan universitas terpaksa beradaptasi dengan cepat. Platform seperti Google Classroom, Zoom, dan Learning Management System menjadi sangat populer. Setelah pandemi pun, teknologi itu proses belajar. Jadi bisa dikatakan pandemi mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan ya? Benar sekali, kita seperti dipaksa untuk naik kelas dalam hal digitalisasi pendidikan. Namun tentu saja masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kalau begitu, bisa Bu jelaskan apa saja dampak positif teknologi terhadap kualitas pembelajaran? Ada banyak sekali dampak positifnya. Pertama, akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Siswa bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, yaitu materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Misalnya, menggunakan video animasi, simulasi, atau game edukatif. Yang ketiga, teknologi membantu guru dalam evaluasi dan administrasi. Guru bisa menggunakan sistem e-learning untuk memberi tugas, mengoreksi, dan menilai secara otomatis. Menarik sekali ya. Berarti teknologi juga bisa membuat proses pembelajaran lebih personal ya? Tepat sekali. Dengan sistem berbasis data, ada siswa yang cepat memahami materi, ada juga yang butuh pengulangan. Teknologi membantu guru menyesuaikan metode. Namun di balik kemajuan teknologi pendidikan, tentu ada sisi negatifnya juga. Apa saja tantangan yang muncul Bu? Betul, tidak semua dampaknya positif. Ada beberapa tantangan besar. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Tidak semua siswa punya akses ke perangkat dan internet yang memadai, terutama di daerah 3T. Yang kedua yaitu kurangnya literasi digital. Banyak guru dan siswa belum terlatih menggunakan teknologi secara efektif. Yang terakhir yaitu potensi distraksi. Saat belajar online, siswa sering tergoda membuka media sosial atau game. Jadi
Selain infrastruktur, faktor perilaku juga berperan besar ya? Ya, benar sekali. Teknologi hanyalah alat, kalau tidak disertai disiplin dan pengawasan, justru bisa menurunkan kualitas pembelajaran. Kalau begitu, bagaimana seharusnya peran guru dan sekolah dalam menghadapi era digital ini? Guru adalah kunci utama. Guru harus bertransformasi dari pengajar menjadi fasilitator. Artinya, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi pendamping siswa dalam menemukan dan memahami informasi. Sekolah juga perlu mendukung dengan pelatihan, penyediaan fasilitas, dan kebijakan digital yang jelas. Jadi, guru tetap punya peran penting, meski teknologi semakin dominan. Betul sekali, teknologi tidak bisa menggantikan sentuhan manusia dalam pendidikan seperti empati, motivasi, dan nilai-nilai karakter. Guru tetap menjadi jiwa dari proses pembelajaran. Bu Yuliana berikan contoh nyata bagaimana teknologi meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Tentu, misalnya di beberapa sekolah yang sudah menerapkan blended learning, siswa belajar sebagian di kelas dan sebagian secara daring. Hasilnya, siswa menjadi lebih aktif dan mandiri. Untuk pembelajaran sains, contohnya, siswa bisa masuk ke dalam tubuh manusia secara virtual untuk mempelajari anatomi. Itu ada sistem rapor dan analisis data belajar yang membantu guru memahami perkembangan siswa secara detail. Wah, luar biasa ya Bu. Teknologi ternyata bisa membuat pembelajaran lebih nyata dan menarik. Kalau kita bicara solusi, strategi apa yang bisa dilakukan agar teknologi benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran? Ada beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu pelatihan guru secara berkelanjutan. Yang kedua, pemerataan akses internet dan perangkat digital. Yang ketiga, penguatan kurikulum berbasis digital literasi. Keempat, yaitu kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kalau keempat aspek ini berjalan, kualitas pembelajaran akan meningkat pesat. Bagaimana Bu Yulia melihat masa depan pendidikan digital di Indonesia? Saya melihat yaitu dengan dukungan pemerintah dan semangat generasi muda. Indonesia punya potensi besar, apalagi sekarang sudah banyak startup edtech seperti Ruang Guru, Zenius, Pijar Sekolah, dan lainnya. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai kemanusiaan. Luar biasa sekali Bu Yuliana. Diskusi kita hari ini sangat membuka wawasan. Dari pembicaraan tadi, kita belajar bahwa teknologi pendidikan memang membawa banyak manfaat, meningkatkan akses, efektivitas, dan kreativitas. Tetapi juga perlu diimbangi dengan literasi, etika, dan pengawasan. Betul, Ibu Hina. Teknologi akan bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Kuncinya adalah manusia yang mengendalikannya, bukan sebaliknya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Yulia. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para pendidik, siswa, dan semua yang peduli dengan masa depan pendidikan Indonesia. Terima kasih juga Bu Rina, semoga bermanfaat di suatu hari nanti. Baik, pendengar dan penonton EduTalk Series, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rina Suryani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.